Hai everyone, kembali lagi bersama saya Adit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang uji one sample t-test. Uji one sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dari sampel tunggal terhadap suatu rata-rata acuan atau mu dengan asumsi data berdistribusi normal. Oke, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, nah sekarang kriteria pengujian one sample t-test. Bisa kita lihat pada slide ini. Kriteria pengujian one sample t-test itu adalah terima HO jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 dan tolak HO jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Next, uji one sample t-test dibagi ke dalam 3 bentuk hipotesis. Oke. Jadi yang pertama itu ada uji hipotesis dua arah, two-tailed, yang akan kita lakukan pengerjaannya, dan lalu uji hipotesis satu arah pihak kiri, left-tailed, dan uji hipotesis satu arah pihak kanan, right-tailed. Next, nah ini adalah soal untuk mengerjakan uji one sample t-test dua arah. Perhatikan, seorang dosen pendidikan bahasa Inggris akan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan mahasiswa yang dibimbingnya. Untuk keperluan tersebut, maka dosen itu menyebarkan kuesioner kepada para mahasiswanya. Dosen tersebut menduga bahwa kepuasan mahasiswa tersebut sama dengan 60% dari nilai rata-rata idealnya. Untuk membuktikan dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 30 orang mahasiswa untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan adil. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah 20 pertanyaan. Instrumen penelitian kualitas mengajar instrumen penelitian kepuasan mahasiswa diberi skala 5, ada dari sangat kurang baik, netral, baik, dan sangat baik. Lalu taraf kepercayaannya, taraf signifikan adalah 0,5. Ini adalah alfanya. Selidiki apakah benar hipotesis tersebut. Next. Nah, sekarang kita akan menguji apakah data dari soal yang tadi itu berdistribusi normal atau tidak. Baik, sekarang kita akan memulai pengujian normalitas untuk data one sample t-test. Kita akan menguji apakah data hasil dari nilai kuesioner tadi apakah itu berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita lihat dari name-nya, dari kolom name, nilai, type-nya tetap numerik, width-nya 8, decimalsnya pastikan itu 0, labelnya kita tidak usah isi ya. Lalu values-nya known, missing-nya known, columns-nya 8, align-nya tetap right, dan measure, pastikan itu scale, role-nya tetap input. Mari kita beralih ke data view. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner tadi ya, nilainya dari 30 mahasiswa tadi. Langsung saja kita akan analyze. Seperti biasa, uji normalitas data yaitu descriptive statics, setelah itu explore, lalu nilai kita pindahkan ke dependent list. Sebelum itu kita klik plots,
lalu normality plots with test. Oke, kita continue. Pastikan displaynya both. Oke, kita klik saja oke. Nah, sekarang kita bisa melihat outputnya. Biar cepat kita klik ini. Oke, ini test of normality. Karena data mahasiswanya tadi hanya 30 orang, maka kita akan menggunakan yang Shapiro-Wilk saja. Kita akan menggunakan nilai signifikan Shapiro-Wilk. Oke. Next. Nah, di sini ada penjelasan untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas Shapiro-Wilk, dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Dan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Next. Nah, sekarang kita tadi sudah mengerjakan uji normalitasnya di SPSS dan ini adalah outputnya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah yang Shapiro-Wilk ya, yang nilai signifikan Shapiro-Wilk. Kenapa kita memilih output Shapiro-Wilk daripada output Kolmogorov-Smirnov? Nah, karena berdasarkan beberapa referensi untuk output yang digunakan untuk sampel di bawah 50, maka kita mengacunya pada output Shapiro-Wilk. Sedangkan bila output yang digunakan untuk sampel di atas 50, maka kita mengacunya pada output Kolmogorov-Smirnov. Oke, jadi kita langsung simpulkan saja ya. Nah, jadi dapat disimpulkan karena nilai signifikasi uji Shapiro-Wilk adalah 0,020, maka nilai signifikasi lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, data nilai jawaban kuesioner setiap mahasiswa berdistribusi normal. Oke, next. Menghitung nilai ideal. Nah, sekarang kita akan memulai betul uji one sample t-testnya. Kita akan mencari dulu nilai ideal atau yang akan menjadi nilai patokan kita. Nah, ini score max adalah formulanya yang tadi, banyak per t questionnaire dikali skor max instrumen untuk 1 per t dikali jumlah responden sama dengan 20 kali 5 kali 30 sama dengan 3000, dan 3000 ini dibagi lagi dengan jumlah mahasiswanya tadi. Ada berapa? Benar, ada 30. Nah, jadi hasilnya adalah 100. Jadi nilai idealnya yang 60% tadi dari skor max kita kali ya, 60% dikali 100 jadi 60. Jadi kita anggap 60 sebagai nilai mu. Bisa kita lihat ya. Berdasarkan masalah pada contoh soal, maka alternatif judul penelitian yang mungkin berdasarkan kasus tersebut adalah analisis kepuasan mahasiswa program studi X di Universitas X Palembang pada tahun 2002. Nah, variabel penelitiannya adalah persepsi dosen pendidikan bahasa Inggris Universitas X. Sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimana kepuasan mahasiswa program studi X di Universitas X Palembang pada tahun 2002. Oke, next, hipotesis penelitiannya.
HO sama dengan kepuasan mahasiswa program studi X di Universitas X Palembang pada tahun 2022 tidak sama dengan 60% dari rata-rata nilai idealnya. Dan HA, kepuasan mahasiswa program studi X di Universitas X Palembang pada tahun 2022 sama dengan 60% dari rata-rata nilai idealnya. Nah, bisa kita perhatikan hipotesis statistiknya. HO itu mu sama dengan mu tidak sama dengan 60 dan HA mu sama dengan 60. Next adalah langkah-langkah uji one sample t-test pada SPSS. Baik, sekarang akan kita mulai untuk mengerjakan uji one sample t-test dua arah dengan SPS. Oke, bisa dilihat dari kolom name. Kita isi questionnaire, type-nya numerik, width-nya 8, decimalsnya pastikan itu kosong. Lalu labelnya kita isi kepuasan mahasiswa. Lalu values-nya known. Kolom missing adalah known. Columns-nya tetap 8. Align-nya tetap right. Pastikan measure-nya itu scale ya. Oke, role-nya tetap input. Sekarang kita beralih pada data view, oke? Nah, ini adalah hasil dari questionnaire tadi, nilai hasil questionnaire dosen tadi. Ada 30 mahasiswa. Oke, sekarang karena datanya sudah di-input, mari kita langsung saja analyze. Lalu kita klik compare means. Setelah itu one sample t-test. Nah, variabel kepuasan mahasiswanya kita pindahkan ke test variables. Lalu tadi nilai ideal yang kita cari kita masukkan di test value. Berapa tadi? Benar, 60. Oke, sekarang kita tinggal klik OK aja. Nah, biar cepet kita klik sini. Nah, ini adalah one sample t-testnya. Yang kita perhatikan adalah nilai signifikan to tail. Bisa dilihat ini hasilnya. Oke, sekarang langsung saja kita bandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan nilai alfa tadi ya. Kriteria pengujian one sample t-testnya itu terima HO jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 dan tolak HO jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Oke, next. Ini outputnya bisa kita lihat. One sample test yang kita perhatikan adalah nilai signifikannya ya, to tail, yaitu 0,000. Nah, langsung saja kita ke kesimpulan. Oke, berdasarkan output table one sample t-test yang sebelumnya diketahui nilai signifikan to tail adalah sebesar 0,000 dan itu merupakan lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas atau sebelumnya dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa program studi X di Universitas X Palembang pada tahun 2022 sama dengan 60% dari rata-rata nilai idealnya. Oke, sekian dulu dari saya.
Terima kasih telah menonton video saya. Saya harap semua yang telah saya paparkan tadi dapat kalian semua pahami. Oke? Sampai jumpa di lain video. Bye. Get some air now, cut your edge out. Too soon I spoke, you be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out.